Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman dimanapun Anda berada, bersama saya Ahmad Fatahillah di dalam channel NLP Spiritual Motivasi. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan salah satu teknik NLP yang cukup familiar dan mungkin Anda sudah tahu, yaitu teknik reframing atau membingkai ulang suatu makna. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas bersama-sama di video ini secara detail dan mendalam, dan bagaimana pula cara mempraktekkannya dengan mudah. Begitu, simak terus. Baik teman-teman, reframing ya. Reframing itu artinya adalah membingkai ulang suatu makna. Jadi kalau kita mengalami suatu kejadian misalkan ya, itu kan ada maknanya ya. Sesungguhnya kejadian apapun itu kita selalu memahaminya dengan menerima suatu makna atau menerima suatu arti yang kita dapatkan dari suatu kejadian itu ya. Tetapi sebenarnya apapun kejadiannya, entah itu kejadian yang dibilang baik ataupun yang dibilang buruk, sebetulnya tidak ada maknanya, semuanya netral ya, tidak bernilai baik, tidak bernilai buruk, tetapi semua itu netral, tergantung bagaimana sudut pandang kita di dalam memahaminya, atau tergantung kita bagaimana cara menangkap arti di dalam kejadian itu. Nah, hal ini tergantung bagaimana subjektivitas pikiran kita dalam menangkap suatu makna ya. Kalau kita menangkapnya dengan cara yang positif, tentu hal itu menyenangkan. Tetapi kalau kita menangkap maknanya atau artinya itu secara negatif, pasti hal itu tidak menyenangkan. Begitu. Nah, contoh begini ya. Kalau ada seorang pengemis menemukan uang 1.000 di jalan, itu hal yang menguntungkan, itu hal baik bagi orang tersebut ya. Tetapi kalau bagi orang kaya raya menemukan uang 1.000 di jalan, itu bukan berarti apa-apa gitu. Kenapa? Karena uang 1.000 mungkin nggak ada nilainya bagi si kaya, tetapi bagi si miskin uang 1.000 ini sangat berarti. Begitu. Nah, itulah sudut pandang dari masing-masing orang pasti berbeda. Di sini ada sebuah trik untuk memanipulasi pikiran ya secara sadar, tetapi dampaknya mengimbas ke bawah sadar, yaitu trik membingkai ulang suatu makna, di mana makna apapun yang kita tangkap bisa menjadi makna yang memberdayakan atau makna yang positif bagi diri kita. Begitu. Nah, namanya teknik reframing ya. Nah, reframing ini sebetulnya adalah, kalau saya boleh bilang, suatu teknik untuk mengubah sampah menjadi emas, begitu. Yang asalnya sampah tidak berguna, tidak bernilai sama sekali, tetapi bisa dirubah menjadi emas yang sangat berarti, sangat istimewa, dan sangat bagus untuk kehidupan setiap orang, begitu. Nah, reframing sendiri sebetulnya adalah suatu teknik untuk mengubah sudut pandang atau mengubah arti ya, membingkai ulang suatu makna, begitu. Ibaratnya begini, jika Anda melihat foto ya, misalkan foto diri Anda sendiri yang ada bingkainya ya, kemudian foto diri Anda yang nggak ada bingkainya, kira-kira bagusan mana secara penampilan? Pasti foto yang ada bingkainya, yang ada frame-nya yang lebih bagus ya kan, dan juga bernilai gitu, kesannya memiliki nilai lebih daripada foto yang tidak ada bingkainya atau nggak ada frame-nya. Contoh lagi adalah air mineral ya. Ketika air mineral itu Anda ambil di sumbernya, kemudian Anda masukkan ke dalam gelas, Anda minum, mungkin itu nggak ada biayanya, gratis ya. Tetapi bagaimana kalau air mineral itu Anda masukkan dalam kemasan, Anda jual? Nah, pasti harganya lebih tinggi ya, tidak gratis lagi, dan bisa membuat orangnya kaya, begitu. Kenapa? Karena ada kemasannya tadi gitu. Jadi apapun yang kita kemas dengan sedemikian rupa, maka maknanya sudah berubah, maknanya akan bergeser menjadi lebih baik, begitu. Tergantung bagaimana kemasan kita. Kalau kemasan itu
kemasan yang buruk, pasti nilainya juga buruk. Tetapi kalau kemasannya itu bagus, maka akan menambah nilai tambahnya atau menambah nilai dari suatu hal itu. Begitu pula dengan pemikiran kita. Pemikiran kita ini bisa bernilai positif, bisa bernilai memberdayakan, bisa pula tidak bernilai atau bahkan bisa menjerumuskan, ya, menjerumuskan kehidupan kita, begitu. Nah, itulah teknik reframing yang akan kita bahas di sini. Bagaimana cara kita mengubah sudut pandang, mengubah arti atau mengubah makna dari suatu kejadian. Contoh begini, misalkan Anda pernah ditipu oleh orang, ya. Contoh saya sendiri ya, saya pernah ketipu jual beli online, transaksi online. Saya beli HP yang nominalnya itu murah, tapi HP-nya bagus, gitu. Karena tergiur dengan harga murah, saya beli 2. Tetapi setelah saya bayar kontan, orang yang telepon minta tambahan uang lagi, katanya yang harga sekian gak ada, terus minta ditransfer uang yang lebih banyak lagi untuk dibelikan atau untuk dikirimkan HP yang saya inginkan, begitu. Nah, dari sini saya sudah mencium ini bau-bau penipuan, begitu. Akhirnya apa? Saya batalkan transaksi itu, dan uang yang tadi sudah saya transfer tidak dikembalikan, justru HP saya, nomor WA saya diblokir olehnya, begitu. Saya kena tipu, begitu. Tetapi apa makna dibalik itu? Apa makna dibalik saya ditipu, begitu? Ya, kalau saya hanya memberikan makna ditipu, saya sial, sudah selesai. Berarti saya cilaka, ya kan? Tetapi kalau dimaknai ditipu, artinya saya harus lebih waspada dalam jual beli online atau transaksi online dengan orang yang tidak dikenal, begitu. Maka saya mendapatkan makna positif dari kejadian tersebut, yang justru memberikan suasana hati yang menyenangkan bagi diri saya sendiri. Meskipun ada rasa kecewa, tapi bisa mengatasi rasa kecewa itu. Kenapa? Karena sudut pandangnya sudah saya rubah menjadi sudut pandang yang lebih baik, yang lebih positif, yang lebih menguntungkan untuk diri saya sendiri, begitu. Contoh lain, mungkin Anda pernah jatuh di jalan. Jatuh di jalan, ya kan, itu kan secara sekilas kita memaknainya sebagai kesialan, ya. Tetapi bagaimana kalau kita pandang bahwasanya jatuh di jalan, misalkan kecelakaan, itu artinya adalah Anda disuruh berhati-hati di jalan, menghargai orang yang ada di pinggir jalan, menghargai pengendara lain dan sebagainya, ya, supaya bisa lebih berhati-hati dan tidak terjadi kecelakaan, begitu. Nah, itu loh, ya, caranya cukup simpel sekali, ya. Jadi ketika kita mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan buat kita, maka segera kita cari makna positif, kita cari makna yang memberdayakan atau makna yang menguntungkan untuk diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Cukup simpel, cukup mudah. Caranya begini, kalau misalkan Anda mengalami kecelakaan tadi, langsung saja Anda katakan pada diri sendiri, kecelakaan ini artinya buat saya adalah, begitu. Ya, atau Anda mengalami ditipu oleh teman Anda, maka ditipu itu artinya buat saya adalah bla 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 bla. Nah, begitu. Jadi cukup Anda mengatakan hal yang terjadi apa, kejadiannya apa, kemudian Anda tambahkan ini artinya atau itu artinya bagi saya adalah titik, begitu. Contoh tadi, ditipu oleh rekan bisnis, itu artinya bagi saya adalah supaya lebih banyak belajar, ya, untuk mempercayai orang lain, ya, untuk berpartner dengan orang lain, begitu, untuk lebih waspada, untuk tidak mudah percaya pada orang yang baru dikenal dan sebagainya. Pokoknya cari makna positif, rubah dari kejadian negatif, rubah menjadi suatu makna, ya, cari makna yang positif yang menguntungkan bagi diri sendiri. Itu bagaimana, begitu. Nanti tujuannya adalah supaya perasaan kita itu lebih positif, lebih feel good. Meskipun ada rasa-rasa kecewa, marah dan sebagainya, itu wajar, tetapi kita bisa mengontrol emosi, mengontrol perilaku kita dengan cara berpikir yang memberdayakan, yang menguntungkan untuk diri kita sendiri. Memang kita tidak bisa mengubah kejadiannya seperti apa, karena sudah terjadi, ya. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur,
tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana respon kita terhadap kejadian itu. Kenapa? Karena di dalam NLP ada asumsi the map is not territory. Ya, kejadian yang sesungguhnya tidaklah seperti apa yang kita persepsikan, tidaklah seperti apa yang kita anggap dalam mental kita. Karena setiap orang itu selalu berpikir selalu berpikir subjektif, berpikir pendapatnya sendiri begitu. Jadi kebenarannya adalah relatif, kebenaran subjektif begitu. Jadi hal ini justru menguntungkan bagi kita untuk melihat dari sudut pandang yang lebih positif, atau melihat dari sudut pandang yang lebih memberdayakan, yang lebih menguntungkan buat diri sendiri begitu. Nah, untungnya apalagi buat kita, teknik reframing ini sesungguhnya sangat menyehatkan bagi jiwa kita, bagi mental kita, bahkan bagi spiritual kita. Kenapa? Karena setiap kejadian itu mengandung suatu makna. Makna akan memberikan respon pada diri kita begitu. Respon akan mengalir pada tindakan. Respon akan berpengaruh langsung pada tindakan kita, dan tindakan kita akan berpengaruh langsung pada takdir kita sendiri atau nasib diri kita sendiri begitu. Hal ini jadi bisa disimpulkan bahwasanya nasib diri kita, kehidupan kita bagaimana, itu tergantung bagaimana kita merespon suatu keadaan, ya, merespon suatu kejadian yang kita alami, entah itu baik ataupun buruk begitu. Kita ambil sisi positifnya, kita ambil hikmahnya, ya, kita cari makna-makna yang memberdayakan, yang menguntungkan bagi diri sendiri begitu. Yang endingnya adalah kita memberikan respon yang berbeda pula terhadap kejadian itu atau peristiwa yang kita alami. Kemudian tindakan kita pun akan berubah menjadi lebih baik, dan hasilnya pun akan lebih baik, atau nasib kita, takdir kita, kehidupan kita pun akan jauh lebih baik seperti yang kita harapkan begitu. Semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk banyak orang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.